Ya. Kemana nih Pak? Di sini kan ada 3 rumah bersejarah yang tersisa. Tadinya kan ada 10 rumah. Sisakan 3, hanya 3 rumah inilah yang kemudian berhubungan dengan pemberontakan PKI pada saat itu. Yang pertama tadi kita sudah lihat rumah bersejarah, yaitu rumah penyiksaan dan rumah penahanan. Oh, yang ini nih Pak. Tadi kita lihat Ini ada patung-patung itu, ada manekin itu kan patung. Ada penggambaran tempat penyiksaan atau rumah penyiksaan. oh. Nah, rumah yang lain ada 2 rumah lagi. Nah, rumah yang kedua ini adalah rumah bersejarah yang disebut dengan rumah pos komando. Nah, rumah ini adalah milik seorang dagang bernama Pak Sueb. Pak Sueb. Pak Sueb. Oh, Dia berdagang setiap hari itu pada saat itu di Pasar Mester Jatinegara sekarang. Sebenarnya pada saat dia kembali dari berdagang di Pasar Mester Jatinegara kembali kemari, ternyata rumahnya sudah dikuasai digunakan oleh para pemberontak. Oh, ini salah satunya nih Pak ya. Kemudian beliau meninggalkan begitu. tempat ini, rumah ini karena apa digunakan oleh pasukan yang pada saat itu dia tidak tahu kalau yang rapat yang menguasai rumahnya itu adalah PKI akan menculik. Taunya mereka itu adalah ABRI. Oh, wah benar-benar sih Pak, begitu ngelihat tuh kayak wah flashback gitu Pak ke masa lalu tuh. Ini rumah asli beliau. Arwah kembali sudah dikuasai oleh pemerintah. Nah, di dalam sini kemudian mereka rapat persiapan penculikan yang saat itu dipimpin oleh Letnan 1 Nur Arif. Sorry, lokasi rapatnya mereka tepat di ruangan sini? Di rumah ini yang disebutkan persisnya, tapi disebutkan bahwa mereka baik, setelah kita lihat rumah bersejarah yang kedua, rumah pos komando. Nah, ada satu rumah bersejarah lagi. Oh, sebelah situ ya Pak? Ya, ini rumah bersejarah yang ketiga yang ada di areal Monumen Pancasila Sakti. Nah, rumah ini milik seorang perempuan bernama Ibu Amro, umurnya 50 tahun. Nah, Ibu Amro ini memiliki pekerjaan sehari-hari itu berdagang kain keliling. Nah, rumahnya ini dijadikan selain tempat memasak, dan ternyata rupa-rupanya ini sudah beberapa bulan sebelumnya, kira kurang lebih 3 bulan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan perlengkapan pelatihan militer yang ada di Kampung Lubang Buaya. Nah, sebelum terjadi pemberontakan tanggal 30 September itu di Kampung Lubang Buaya ini, mereka memberikan pelatihan militer terhadap pemuda dan pemudi dalam rangka menurut dalil mereka bahwa mereka dipersiapkan untuk pemberontakan PKI. Menurut mereka digunakan sebagai untuk persiapan melawan konfrontasi dengan Malaysia maksud saya. Nah, setelah rumah bersejarah yang ketiga ini ada satu mobil yang ada di area ini. Mobil Pak? Ada mobil, beberapa mobil sebenarnya, tapi yang ini di dalam area ring 1, namanya mobil truk. Nah, kita lihat mobil truknya. Oh, benar-benar masih. Ini ada mobil yang digunakan untuk mengangkut jenazah salah seorang TNI yang tadi saya sebutkan. Iya. Nah, Keadaannya masih mulus banget ya Pak ya mobilnya, benar-benar dirawat banget. Oke deh Pak. ya sekarang kita kemana nih Tugu selanjutnya? Patung Pahlawan Revolusi. Relief. Nah, menggambarkan tentang setelah mereka diculik dan dibunuh, pada akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Nah, sumur inilah yang kita sebut dengan sumur maut. Tadi kita sudah lihat di sana sumur maut. Oh. Pada tanggal 3, kemudian ditemukanlah tempat ini tanpa sengaja. Pada saat itu tiba-tiba menginjak kaki salah satu anak buah daripada Mayor C. Santoso. Karena kecurigaan itu digali ke dalam 3 meter, ditemukan kaki pertama kali. Oh, benar-benar ditemuinnya tuh jadi karena nggak sengaja tuh Pak lubang itu. Nah, kalau kemudian digalilah dibantu oleh masyarakat di sini, dan kemudian kedalaman 3,5 meter ditemukanlah kaki pertama. Mulai dari ujung di paling kiri sampai di sini itulah sejarah pemberontakan PKI. Mulai tahun 48, kemudian tahun 65, dan terakhir setelah itu terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Waduh, benar-benar sih Pak. Sejarahnya tuh dengan berada di sini langsung ternyata tuh benar-benar hidup sih Pak, bener. Ya, sejarah.
tokoh-tokoh ini nih semua nih. Nah, peristiwa tahun 65, kemudian dibangun tempat ini tahun 67. Oh, jadi 67-nya ya, Pak. 67 setelah Presiden Soeharto terpilih, kemudian 5 tahun pengerjaannya. Di tanggal 1 Oktober tahun 1972 resmi dibuka oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, oke deh. Makasih banyak sekali lagi Pak Basir atas panduannya. Oke pemirsa, saya kira cukup ya. Kita tadi udah sama Pak Basir menelusuri Monumen Pancasila Sakti. Tonton terus Konon Katanya pemirsa hanya di Google TV. Tim Konon Katanya melakukan eksplorasi di Monumen Pancasila Sakti pada malam hari dipandu oleh salah satu staf monumen ini bernama Bapak Bashir. Saat melakukan penelusuran, tim Konon Katanya pun merasakan suatu aura ganjil ketika berjalan menuju rumah penyiksaan para Jenderal Angkatan Darat oleh pasukan PKI. Aura ganjil itu dirasakan makin kuat saat tim Konon Katanya tiba di depan rumah penyiksaan yang kala itu milik guru sekaligus kepala sekolah rakyat di Lubang Buaya yang konon katanya adalah simpatisan PKI. Di dalam rumah yang model aslinya dipertahankan hingga kini, terdapat patung-patung yang menggambarkan bagaimana kejamnya anggota PKI menyiksa para jenderal TNI Angkatan Darat tersebut. Tim Konon Katanya tidak berani untuk masuk ke dalam rumah ini lantaran ada aura ganjil yang dirasakan. Penelusuran tim Konon Katanya berlanjut ke Sumur Tua yang oleh PKI dijadikan tempat membuang jenazah para pahlawan revolusi yang kini dikenal dengan nama Lubang Buaya. Rasa iba menyelimuti tim Konon Katanya saat melihat sumur yang saat itu dalamnya 12 meter dengan diameter 75 cm, bagian dalam sumur berwarna merah lantaran pantulan warna merah lampu yang dipasang di bagian dalam sumur. Menuju ke rumah kedua yang dijuluki Pos Komando, notabene adalah rumah milik seorang pedagang di Lubang Buaya yang digunakan sebagai tempat rapat pasukan PKI yang dipimpin anak buah Letkol Untung bernama Letnan Satu Dul Arif untuk merencanakan penculikan 7 jenderal. Saya kira cukup jelas. Sekarang saya persilakan Kolonel Latif untuk menguraikan rencana operasinya. Dan kawan Letnan Kolonel Untung silakan menanggapinya bila perlu. Konon katanya, rumah pedagang ini saat itu diambil atau dikuasai secara semena-mena oleh PKI ketika sang pemilik rumah tengah berjualan di pasar. Meski rumah ini memiliki banyak jendela yang sengaja terbuka, namun tim Konon Katanya merasakan aura berbeda saat berada di dalamnya. Seperti halnya setiap rakyat Indonesia yang mendatangi Tugu Monumen Pancasila Sakti, tim Konon Katanya pun saat tiba di tugu ini dan melihat patung pahlawan revolusi, semangat nasionalisme seperti tergugah dan bangkit.